Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena pada hari ini dan pada hari berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada anggota pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan moderator. Saya materi pertama akan menjelaskan tentang pengambilan strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang dirancang oleh manajemen untuk menentukan arah dan tujuan keseluruhan dari suatu perusahaan dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah tujuan strategi perusahaan. Strategi perusahaan bertujuan mencakup pencapaian visi dan misi perusahaan serta memberikan arahan bagi seluruh aktivitas perusahaan. Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dan upaya yang untuk mencapai tujuan strategi tersebut dengan merumuskan tujuan strategi yang jelas dan terukur. Yang ketiga ada konsep strategi. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan. Strategi portofolio merupakan strategi yang diambil perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnis dan jangkauannya dengan melakukan investasi di berbagai sektor bisnis. Yang kedua ada strategi utama. Strategi pertumbuhan dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan bisnis perusahaan dari bisnis yang sedang dijalankan dengan maksud untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan ataupun peningkatan jumlah cabang dari perusahaan. Yang ketiga, strategi di tingkat bisnis. Strategi di tingkat bisnis adalah strategi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetensi dari perusahaan dibandingkan para pesaingnya pada bisnis yang sama. Yang keempat, strategi pemosisian. Strategi pemosisian atau positioning strategi dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memperoleh perhatian dari pelanggan atau memenangkan persaingan. Yang kelima, strategi penyesuaian. Strategi penyesuaian dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perusahaan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang dijalankan. Yang keenam, strategi fungsional. Strategi di tingkat fungsional seringkali dinamakan sebagai strategi langsung atau direct strategi. Hal ini disebabkan perusahaan cenderung melakukan persaingan pada jenis bisnis tertentu yang dijalankan dan tidak pada tingkat perusahaan maupun sektor bisnis yang diperdagangkan. Baik, yang terakhir, tingkatan strategi perusahaan. Dalam perusahaan terdapat 4 tingkatan manajemen strategi. Yang pertama, ada tingkat strategi korporasi. Tingkat strategi korporasi adalah tingkat tertinggi dalam manajemen strategi. Yang kedua, ada tingkat strategi bisnis. Adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing unit bisnisnya. Yang ketiga, tingkat strategi fungsional, di mana tingkat fungsional merupakan perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing fungsi bisnisnya seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, tingkat strategi operasional adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing kegiatan operasionalnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh materi pertama. Kemudian saya persilakan untuk materi terakhir atau kedua untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu yang kelima, strategi bisnis. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya untuk dapat memenuhi dan mencapai visi-misi serta target bisnis perusahaan. Strategi ini membantu berbagai departemen bekerja mendukung perusahaan secara menyeluruh. Strategi bisnis membantu perusahaan untuk mengantisipasi masalah dan menyiasati tren bisnis yang terus berubah, sehingga tantangan yang menghadap maupun goals yang ditetapkan dapat terwujud. Adapun fungsi dari strategi bisnis yaitu yang pertama, mengarahkan fokus. Strategi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memiliki strategi terdefinisi dengan baik, perusahaan
dan melakukan kinerja atau penyesuaian jika diperlukan. Yang keenam yaitu tipe-tipe strategi. Secara umum strategi dapat dikategorikan menjadi yang pertama yaitu berdasarkan tingkat organisasi, yang terbagi menjadi 3, yaitu strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Selanjutnya yaitu berdasarkan fokus, yang terbagi menjadi 4, yaitu strategi intensif, strategi integratif, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Yang ketiga yaitu berdasarkan matrik SWOT yang terbagi menjadi 4, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Yang terakhir yaitu pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah suatu proses sistematis yang diterapkan untuk mengkomunikasikan dan menyiapkan suatu strategi. Setelah diimplementasikan dengan pengendalian ini, organisasi dapat memastikan bahwa langkah yang diambil tetap sejalan dengan tujuan strategi yang ditetapkan sebelumnya. Strategi pengendalian berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian ketika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan hasil. Tujuan utama strategi pengendalian meliputi yaitu menjaga konsisten strategi dengan tujuan utama perusahaan, sehingga mencegah penyimpangan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi efektivitas strategi dengan mengukur kinerja nyata yang dihasilkan dan membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hambatan-hambatan, baik internal maupun eksternal, yang dapat menghambat tercapainya tujuan sehingga dapat diatasi. Proses pengendalian strategi. Strategi proses pengendalian terdiri dari 4 langkah utama yang dapat diterapkan pada berbagai tingkat operasional dalam organisasi. Yang pertama yaitu menetapkan standar atau kriteria evaluasi. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Yang ketiga, analisis dan evaluasi kinerja. Yang keempat yaitu tindakan korektif. Jadi kesimpulan, strategi perusahaan adalah bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan dalam menghadapi persaingan serta perubahan lingkungan bisnis. Strategi perusahaan mencakup upaya untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang eksternal, dan menghadapi ancaman yang itu. Penyusunan strategi meliputi proses perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta penentuan arah perusahaan dalam mencapai keunggulan yang diterapkan. Pengendalian strategi penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi serta menyelesaikan langkah jika ada penyimpangan atau perubahan yang diterapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Untuk acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.